Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haidar dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang muamalah untuk memenuhi tugas AID, Al-Islam dan Kemuhammadihan. Langsung saja. Yang pertama ada hakikat muamalah. Istilah muamalah biasanya juga dimaknai sebagai hubungan sosial antar sesama manusia. Hidup seorang manusia akan dipandang lebih baik ketika bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Untuk itu, seseorang perlu meningkatkan kualitas muamalahnya yang dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi dan mengintrospeksi diri sendiri. Sudah sejauh manakah kita melakukan muamalah? Selanjutnya harus berniat dan berjanji untuk lebih baik dalam melakukan muamalah. Ayat Al-Quran tentang muamalah yang sesuai kondisi, yaitu An-Nisa ayat 29 ya, yang artinya langsung saja artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Terus yang selanjutnya ada pandangan Islam tentang kehidupan dunia. Dunia dalam pandangan Islam, sesungguhnya dunia ini manis, lagi hijau. Sesungguhnya Allah SWT menitipkan dunia ini kepada kalian, lalu Dia akan melihat apa yang kalian perbuat terhadapnya. Maka waspadalah terhadap dunia dan waspadalah terhadap wanita. Demikian pesan Rasulullah SAW kepada umatnya. Makna langsung saja ada makna spiritual tentang kejayaan hidup. Sebagaimana disebutkan bahwa ranah spiritual esensinya bukanlah materi atau jasadiah, akan tetapi ia merupakan konsep metafisika yang pengkajiannya melalui pendalaman kejiwaan yang seringkali disandarkan pada wilayah agama. Islam sebagai salah satu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga tidak terlepas dari ajaran spiritual yang melambangkan kesalehan pribadi seorang muslim. Dalam hal ini Allah SWT menjelaskan dalam surat Asy-Syams ayat 7-10, yaitu demi jiwa serta pencemuraan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kejahatan dan ketakwaannya. Jiwa itu beruntung orang yang mensucikannya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Quran surat Asy-Syams ayat 9-10. Selanjutnya ada ruang lingkup muamalah. Pada ruang lingkup fikih muamalah meliputi seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam, baik berupa perintah maupun larangan-larangannya yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Berdasarkan aspeknya, muamalah dibagi menjadi dua jenis, yaitu muamalah adabiyah dan madiyah. Muamalah adabiyah, penjelasan muamalah adabiyah adalah muamalah yang berkaitan dengan bagaimana cara tukar menukar benda. Muamalah adabiyah mengatur tentang batasan-batasan yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh manusia terhadap benda yang berkaitan dengan adab dan akhlak, seperti kejujuran, kesopanan, menghargai sesama, saling meridhoi, dengki, dendam, penipuan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup. Selanjutnya ada muamalah madiyah. Sedangkan muamalah madiyah adalah muamalah yang berkaitan dengan objek muamalah atau bendanya. Muamalah madiyah menetapkan aturan secara syara terkait dengan objek bendanya. Ruang lingkup muamalah yang bersifat madiyah antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama jual beli, yang kedua gadai, yang ketiga jaminan, yang keempat pemindahan hutang, yang kelima pailit, yang keenam perseroan atau perkongsian, dan yang terakhir sewa menyewa tanah. Prinsip bermuamalah. Ketentuan muamalah secara syariat Islam yang tidak akan mengabaikan aspek penting dalam kesinambungan hidup manusia. Muamalah yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum muamalah terdapat 4 hal yang utama, yaitu hukum asal dalam muamalah pada dasarnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan kemaslahatan, manfaat, dan menghindarkan madorot dalam masyarakat.
Pelaksanaan muamalah didasarkan dengan tujuan memelihara nilai keseimbangan atau awajun berbagai segi kehidupan yang antara lain meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual. Sementara itu prinsip khusus muamalah dibagi menjadi dua, yang diperintahkan dan yang dilarang. Adapun yang diperintahkan dalam muamalah terdapat sebagai berikut, yaitu objek transaksi harus yang halal, artinya dilarang melakukan aktivitas ekonomi atau bisnis terkait yang haram. Terus ada riba. Riba merupakan setiap tambahan manfaat yang berasal dari kelebihan nilai pokok pinjaman yang diberikan peminjam. Riba juga sebagai suatu kegiatan yang menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan yang secara ekonomi menimbulkan dampak yang sangat merugikan masyarakat. Selanjutnya yaitu akhlak bermuamalah. Agama Islam adalah nasihat, yakni nasihat berkaitan dengan kebenaran dan kesabaran. Nasihat mengenai ketakwaan, nasihat mengenai amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat laksana telaga yang diminum airnya di tengah kehausan dalam pengembaraan. Nasihat adalah sedekah laksana senyuman dan laksana perkataan yang baik. Oleh karenanya nasihat itu akan bermanfaat. Nasihat adalah amal soleh, namun letakkanlah nasihat itu pada tempatnya dan situasinya agar ia menyentuh hati. Dalam bermuamalah hendaklah memperhatikan beberapa nasihat, yaitu menghindari tirani, sombong, menjamin hak kepemilikan dan kebebasan, dan bekerja sama saat susah dan senang. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.